Indonesia, anugerah terindah dengan kekayaan alam yang berlimpah, memiliki potensi yang sangat besar bagi sektor pertanian. Pertanian menjadi sumber mata pencaharian sebagai tulang punggung perekonomian dan pembangunan. Sejak dahulu, Kecamatan Windusari, tepatnya di Kota Magelang, merupakan kawasan yang kaya akan hasil pertanian. Salah satunya adalah tembakau yang selalu memukau. Seiring berputarnya waktu, kesejahteraan petani tembakau terenggut oleh banyaknya keadaan yang tidak menentu, baik cuaca maupun tata niaga. Tembakau, komoditas warisan leluhur, membuat petani bimbang haruskah maju atau mundur. Masyarakat bersatu padu mencari ruang peralihan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, mengentas kemiskinan demi meraih kesejahteraan menuju Indonesia maju. Beli sapi dari tembakau dulu, itu untung. Kalau lama-lama kok nggak untung. Di balik keberhasilan pertanian tidak terlepas dari peran perempuan. Petani perempuan dianggap sebagai ibu kedaulatan pangan karena perannya yang cukup besar dalam mengelola lahan pertanian, merawat tanaman, sampai kepada tanggung jawab untuk ketersediaan pangan. Seperti yang dilakukan Bu Musonah sehari-hari. Dari sekian banyak petani, Bu Musonahlah yang paling rajin dalam bertani. Meskipun hanya seorang buruh tani yang tidak memiliki lahan pribadi, ia rela membanting tulang demi sesuap nasi. Loh, Musonah, kerjanya tani buruh. Kalau dulu masih muda kan, buruh mitili mbako. Ini kok lah, makin kepanasan lah, sedino rong dino garing. Nah, juga oleh duit. Ini nek mantang, nek mendung, udan, bosok ora oleh duit, ora garing. Terus saat ini lah wis don ron kok nandur mbako. Saat ini pun awis kok mbako nih, sampeyan nggih ngertos ki Mbak to saking mriku dugi mriku Windusari mboten nonton mbako. Sakniki wong timbang mbako ya niki napa hasil kacange, hasil napa telane, hasil jagunge koten niku ngoten. Terus niki nandur mbako wis ora payu, wis ora enak pangan wong pait, bosok ora kanggo gawe larung nang progo. Begitu pula dengan Bu Aminah, tidak jauh berbeda dari Bu Musonah, seorang buruh tani yang tidak memiliki lahan pribadi. Hingga suatu saat akan takdir Tuhan, Bu Aminah harus merelakan kepergian tumpuan hidupnya. Kehilangan seorang suami di saat ia sedang mengasuh kelima anaknya. Demi menyambung kehidupan, hari-harinya juga diisi dengan berjualan di rumah. Sosok perempuan tani yang tidak mudah menyerah. Lelah dan letih tak lagi dihiraukan, menjadi tulang punggung keluarga demi sebuah kesejahteraan. Kula Aminah, pengen menapa nih nyambuti damel nggih tani. Tani ini tapi mboten tanah, tani buruh. Nyambuti damel nggih tiyang. Riyin jaman riyin niku kula niku maru sawah nggih niku. Pak Edi namine nanem soto. Nggih nanem soto, nggih nanem padi. Ning nanem soto niku ping sepindah panen. Ping kaliye gagal. Sithik mawon mboten angsal. Dirajang niku nggih mboten payu, mongko pun ngopahi lek ngrajang. Pun lek napa akhire diguwak kalen. Ajeng aman-aman pripun? Di maem mboten doyan wong pait. Disade mboten payu, ajeng diudut mboten doyan. Nduk pripun dangu-dangu kan mutur. Nduk diguwak. Sak nika Mbak tipungan ageng nika lho. Tipungan ageng nika njuk kalih alit. Niku nek sakniki pun pinten atus ewu mawon. Pun jutaan nek sakniki. Beralih tanam demi kesejahteraan petani.
Dari tembakau menjadi ubi, melawan arus memulai dari nol lagi. Kelompok wanita tani hadir untuk membantu pelaku usaha tani dengan kolaborasi dan juga inovasi mensolidkan diri menjadi kelompok wanita tani. Itu berdiri dulu itu pertama itu anggotanya yang walaupun dari kecil kan saya kan bertahap sampai dari 5 sampai jadi 15 sampai jadi 10 sampai berapa itu sampai 48 Mbak dulu itu dengan satu-satunya ibunya selain bertani dengan adanya KWT ini dari cara bertanamnya merubah dari yang tadinya enggak berternak jadi mau berternak kan sudah ada tambahannya. Nah, dari segi tambahannya itu Mbak sebetulnya yang membuat merasakan sejahteranya di situ. Tidak hanya menanam dan memanen, kelompok wanita tani juga sampai ke tahap pengolahan dari ubi menjadi aneka ragam makanan. Peralihan di Windusari telah mengalami pergeseran. Windusari kini menjadi kawasan produksi ubi dan pengolahannya. Tanaman tembakau hanya menjadi selingan. Peralihan ini telah membuktikan dengan inovasi dan kegigihan berangkat dari hasil ubi yang lebih menjanjikan. Sampai saat sekarang ini luasan ubi jalar di Kecamatan Windusari ini kalau kita hitung itu sudah sampai dengan bulan Juli 2019 sudah mencapai 315 hektar. Kini, di Windusari, tembakau hanya menjadi selingan, beralih tanam yang lebih menjanjikan.